Saya tidur nih. Saya mau ngigek begini, kayak ada yang ganjel. Saya longok begini bang. Saya lihat kuncungnya doang. Nah kayak dia nih. Tuh. Set, hitam gak mukanya ya, pocong ya? Tahu bang. Hitam bang. Saya hitam, dia lebih hitam. Kayak tanah liat. Tanah sawah yang kering. Tau-taunya tuh cewek di sebelahnya Thohir pisan bang. Ngomong bang. Bagi. Begitu saya begini. Cewek bang. Mulutnya gak begini bang. Begini. Tuh, diri. Iya. Mulutnya. Gede. Hitam. Mukanya bang. Segede tampah. Duduk di atas lemari. Cewek mainin rambut begini. Melintir-melintir rambutnya kan panjang. Jangan kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua para pecinta cerita horor dimanapun berada? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masih bersama gue Arul di channel Jelajah Malam. Nah, kali ini nih di video ini kita udah kedatangan narasumber. Udah nggak asing lagi lah. Langsung aja nih kita sapa narasumber kita kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Isom lagi. Iya, ketemu lagi kita. Udah kangen banget nih bang, cerita-ceritanya bikin Berapa puluh tahun dulu udah ya? Ada dari 1834. Iya. Iya. Ini sekarang langsung aja nih, mau cerita apa nih bang? Spill dulu nih. Ini cerita udah lawas ya. Tapi saya masih ingat semua yang kejadiannya, masih ingat. Oke. Jadi ini kisi-kisinya nih bang ya, saya kasih tahu. Kejadian di tahun 1997, ya mau ke 98 dah, akhir-akhir 97. Kejadiannya di sebuah villa Cipanas, masih bangunan Belanda. Kita nginep di situ, banyak kejadian horor. Aduh. Udah pasti serem dah. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Malam ini, Bang Isom akan menceritakan pengalaman horor yang sangat mencekam saat ia dan teman-temannya menginap di sebuah villa tua Belanda. Kejadian ini terjadi di daerah Cipanas, Puncak pada sekitar akhir tahun 1997. Tidak berhenti sampai di situ. Bang Isom juga akan membagikan rentetan cerita horor lain yang tidak kalah menyeramkan yang ia alami sendiri di studio musik miliknya. Teror gaib tersebut ternyata terus berlanjut dan semakin parah ketika studio musik itu akhirnya diubah menjadi sebuah bangunan kos-kosan. Siapkan nyali kalian, tarik napas dalam-dalam, dan mari kita dengarkan kisah selengkapnya. Saya kan dulu masih SMA itu ceritanya bokap itu bikinin saya studio musik buat rental gitu kan. Singkat cerita berjalan tuh studio musik gitu kan. Studio saya itu bang horor parah bang. Horor. Saya diganggu, teman-teman saya yang nginep diganggu, yang rental juga diganggu. Pokoknya bukan cuma suara, suka nampakin juga. Ya. Pokoknya serem dah, gitu kan. Nah, saya tuh punya temen, ada 3. CS berat, si Olis, Bendot, Thohir. Ya. Itu mereka selalu tidur di studio saya. Ya. Singkat cerita, saya punya teman baru nih bang, namanya Ucul. Dia kerja di jasa pengetikan, rental. Dulu kan zaman itu masih ngetik-ngetik gitu ya, bikin skripsi gitu ya. Ya. Udah mulai akrab sama saya, dia sering juga numpang sholat di studio saya, main gitu segala macam. Suatu saat dia nginep bang.
Sam, gua nginep ya, males balik gua gitu. Ya udah nginep aja, tidur aja sama anak-anak gitu kan rame-rame. Ini udah mulai akrab nih, tidur. Biasa, saya pokoknya tempat masing-masing tuh. Nah, si Ucul itu tidur di tengah sendirian. Saya kebiasaan dulu kalau tidur studio tuh saya matiin semua lampu mixer saya nyalain. Jadi ada masuk ke dalam studio itu remeng-remeng aja. AC saya dinginin. Itu ada tengah malam nih bocah yang lain udah pada tidur, saya belum bisa tidur nih. Saya lagi ngawasin. Tuh bocah duduk, Bang. Si Ucul duduk megang-megang rambut begini. Saya pikirnya apa binatang, apa ada apek, kelabang, apa-apa gitu kan, apa kecoa gitu kan. Nggak lama dia manggil saya, Som. Hoi, lu udah tidur belum? Som, nyalain lampu dulu, Som. Ngapa lo? Oh, ini kenapa lo, ya? Sakit banget gitu. Saya nyalain lampu, saya pikir diantup. Tahun. Bukan, kelabang. Takutnya kan. Saya nyalain lampu. Ngapa lo? Kepala gue ada yang tusuk, Som. Aduh. Saya kata gini. Tusuk pakai apa? Jadi kayak ditusuk pakai lidi, Bang. Kayak lidi. Makanya dia bangun tuh. Sakit, dia bilang. Kata sakit. Sampai bangun semua lampu studio 4 saya nyalain semua. Takut kelabang, takut apa gitu ya. Nggak ada, Bang. Udah. Perasaan lo aja kali itu. Saya kata gini. Oh, kenalan doang. Kenalan itu. Udah biasa. Sini lo tidur deket gua. Biar nggak diganggu. Gitu kan. Udah tidur pulas dah udah. Udah kita nih. Nemu pagi. Besoknya malam Jumat. Saya ini berempat saban malam main karambol mulu, Bang. Saya siapa? Teman saya tuh si Bendot, si Olis, si Tohir, tuh berempat main karambol mulu tiap malam, kadang sampai pagi. Si Ucul lagi ada di situ. Nah, si Ucul kan punya bos, namanya Iwa. Waktu itu dia anak udah lulus kuliah, udah gawel, udah apa? Umurnya rada jauh sama saya, ya kan? Saya baru lulus SMA. Datang ke belakang, ditanya si Ucul, Cul, kamu nginep lagi? Enggak, Mas, ntar pulang, Mas, gitu kan? Saya nggak nginep lagi, serem di sini, gitu kan? Cerita. Kata si Iwa, serem kenapa? Saya tuh tanya Isom tuh, saya kemarin tidur di sini, Mas, kepala saya ditusuk. Saya cerita mulai cerita horor-horor nih, Bang. Studio gue emang serem, wah, saya kata gitu kan. Yang begini, itu si Iwa dengerin aja. Tapi kalau gue denger sih ini studio sih masih kalah serem deh sama villa gue. Lu kalau mau ngetes serem ke villa gue yuk. Oke. Gitu kan. Saya, Bang, dengar kata villa itu baru tumben. Belum pernah saya namanya ke puncak yang kata orang dingin, pemandangannya pegunungan indah segala macam. Saya belum pernah, ya kan. Kapan yuk ke villa gue? Boleh lah, boleh. Nah, teman saya nyautin tuh, boleh kapan nih? Itu ngomong malam Jumat. Besok gimana? Hari Jumat. Minggu kita balik. Kan sedang tuh. Boleh lah, jadilah, boleh. Udah. Nyampe deh besok nih, Bang. Abis sholat Jumat, jam 1. Siap tuh, Bang. Si Bendot kan teman saya yang rada mendingan dah. Punya mobil dia ya. Dia bawa mobil. Si Iwa juga bawa mobil. Si Iwa sama si Ucul, Bang, berdua. Emang temennya. Saya sama Bendot, sama si Tohir, sama Olis tuh. Berempat ya. Si Bendot pakai mobil Bendot. Udah jalan tuh, Bang, ke puncak. Abis Jumatan tuh, saya ingat hari Jumat. Ke Villa Cipanas. Makan dulu. Nongkrong dulu, ngopi dulu. Singkat cerita nyampe ke lokasi sekitar jam 4, Bang. Jam 4 mau maghrib, ya kan. Sepanjang jalan nih, Bang, saya. Ini perasaan jalan nanjak mulu, kagak turun-turun. Nanjak terus. Villa banyak, Bang, kelewatin semua. Ini kemana nih? Nyampe di satu tempat. Rumahnya, bangunannya putih, gede gitu kan. Nyampe ke situ, bener ke situ, seret. Nih, kalau lu pada cerita horor, tes. Kita, Bang,
berempat ini kan udah biasa dites di studio ya. Iya. Yang penampakan ini, yang itu. Kita udah pengalaman. Saya pikir kurang serem apa studio gua, ya kan? Dari yang namanya pocong, kuntilanak, semua udah ngelihat, yang rental, yang apa, yang kesurupan latihan, udah saya pikirlah seserem-seremnya. Udah nyampe di lokasi, si Iwa. Jadi itu rumah saya lihat pintunya tuh model yang pintu tinggi buka begitu, Bang. Kayak bangunan kayak ini dah, kantor zaman Belanda dulu. Jendolanya tinggi-tinggi juga dari kayu. Si Iwa turun, lu tunggu sini ya. Gue panggil si Akang. Akang itu yang ngerawat villa tuh, Bang. Ada rumahnya bangsa 50 meter dah ke samping sono. Paranin tuh sama si Iwa. Saya di situ masih Ucul gini-gini. Nah, waktu di Jakarta si Iwa mesen, yang penting lu jangan yang enggak di sono. Maaf, dia bilang, jangan ada yang mabok, jangan ada yang nggak bener dah, kasarnya gitu kan. Oh siap bos, siap. Kita seumuran segitu emang lagi bandel-bandelnya, Bang, ya kan? Datang tuh dia sama si Akang tuh, sama anaknya si Akang. Si Asep dah manggilnya tuh anaknya. Kenalin tuh. Kang, teman saya dari Jakarta gini, udah kenalan kita. Mau nginep nih. Rencana ntar Minggu sore kita balik. Oke? Oh ya udah mangga gitu segala macam. Ya kan? Udah ngobrol segala macam. Udah ya, gue cabut ya. Si Iwa ngomong begitu, Bang. Lah, nggak ngikut ya? Orang kata, udah ya gue cabut ya. Jadi dia terus ke Cianjur, Bang, ke rumah bapaknya. Oh. Kita di situ taruh. Si Ucul juga ngikut. Wah, kagak beres gue bilang nih. Ya kan, saya kata dia ngikut. Tapi di satu sisi saya juga seneng, Bang. Nggak ada dia bebas kita. Ya kan? Ya udah. Ntar Minggu pagi gue turun, gue cabut, gue kesini. Sabtu sore kita cabut ya. Balik. Oke, udah rapi dong. Yang penting ingat pesen saya. Ngomongnya saya, Bang. Orang udah, ini dia mah udah dewasa lah. Pesen saya, ngomongnya kan suaranya rada ngebas gitu, dewasa ya. Pesen saya jangan pada macam-macam ya, gitu. Yang bener aja gitu kan. Oke siap bos, rapih lah, udah aman gitu kan. Turun tuh dia, Bang. Naik lagi ke sono, terus ke Cianjur, ya kan. Udah, masuk tuh saya, disuruh masuk sama si Akang. Ayo masuk. Gitu kan. Masuk. Buset, Bang, dingin, Bang, nyampe dalam. Padahal nggak ada AC emang. Dingin banget. Ubinnya dingin. Masuk ke dalam. Begitu buka pintu utama, jadi modelnya L, Bang. Lurus, kanan. Gitu kan. Jadi kalau kita ke kanan, ada kamar 3. Mentok lurus ke sono, toilet. Buat mandi apa segala macam. Ada kamar mandi dalam, cuman di kamar nomor 2. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 2 ini dipesan sama si Akang, jangan ada yang tidur di sini. Selain nomor 1, nomor 3 boleh. Asal jangan tidur di sini. Alasannya apa? Punya bos. Oke, siap. Itu hampir-hampir jam 5 dah ya, sore ya. Dipesan lagi sama si Akang. Ada di situ, Bang, kursi goyang, ya kan? Di atas kursi goyang itu di dindingnya ada lukisan, Bang. Ada lukisan, saya lihat nih, ada lukisan, gede lukisannya. Ada di dalam lukisan itu ada gambar ada kursi goyang, ada cewek Belanda, lagi ini, Bang, lagi nyulam. Di lukisan itu. Di lukisan itu lagi nyulam. Di sebelahnya, di sebelah cewek itu diri kayak menir, orang Belanda, topi Belanda gitu ya. Diri dalam lukisan itu. Bawahnya itu kursi goyang itu, ya kan? Si Akang pesen, jangan ada yang duduk di sini ya. Emang kenapa, Kang? Ya seumuran segitu mah dilarang mungkinan ini, Bang. Pengen kepo ya. Udah pokoknya jangan. 2 aja saya pesen, jangan duduk di kursi goyang ini, sama jangan
tidur di kamar 2. Oke, siap. Nah, si Ujang bikin kopi tuh anaknya tuh, bawa kopi, ya kopi. Si Akang balik, udah ya saya tinggal ya. Siap Kang, nanti kalau ada apa-apa ke rumah aja. Rumahnya kelihatan Bang, kelihatan. Udah, ngopi, udah kita ngopi. Gue pikiran mau mandi ah. Gerah gue, padahal dingin hawanya, pengen mandi. Nah saya ke kamar nih, nomor 1. Jendela masih ngablak Bang, ngablak. Saya mau tutup nih ceritanya nih. Saya longok jendela. Jadi saya lihat itu jauh, kurang lebih 50 meter lebih lah itu, turunan ke bawah gitu. Ada kolam renang di ujung. Saya lihat ada cewek jalan tuh di pinggir kolam. Cewek jalan pinggir kolam. Kayaknya cakep nih, ya kan? Rambutnya panjang, ya kan? Kayaknya cakep nih. Mau berenang kali. Saya mikirnya itu kolam renang kita, apa kolam renang umum, apa kolam renang punya villa lain. Gitu kan? Pokoknya cakep dah. Itu anak-anak nggak saya kasih tahu Bang. Wah ini kutekan gue nih, gitu kan? Besok gue mau survei ya, gitu kan? Apa tamu dari villa lain atau gimana? Udah pikiran begitu. Saya lihatin jelas Bang, cewek, cakep. Perempuan cakep Bang, biar katanya dari jauh kelihatan cakep. Anaknya si Akang balik kan, si Ujang kita manggilnya Ujang aja gitu. Ngopi, bocah pada kita ngopi. Saya tetap nggak ngomong tuh, saya ngeliat cewek itu. Saya mandi kelar. Itu jadi jatuhnya malam Sabtu, ya kan. Kita kan bawa perbekalan tuh, mie instan, bikin mie di dapur, bikin mie, ya kan. Dilalanya gerimis mulu Bang, gerimis mulu. Nggak gede sih, nggak hujan, gerimis aja. Main karambol, malam Sabtu tuh. Pikiran tuh malam tuh. Kita emang dari sore ngopi mulu. Teman saya yang namanya Bendot, dia kan emang rada punya duit ya. Ngopi mulu, gua kembung. Ngeluarin minuman Bang. Oh dia bawa Bang? Bawa, sebotol. Kagak minuman doang. Rokok juga bawa. Rokok-rokokan. Kalau kata bahasa saya dulu mau pocong. Iya. Ya. Rokok bikin dewek. Iya, tingwe. Udah. Wah, bengal lo gua kata ya kan. Ngopi mulu. Ini udara dingin. Jack Daniel ya kan. Wah. Tuang. Nyundut. Saya nyundut kagak saya kenyot. Ya kan. Udah pada minum. Setengah rada-rada. Itu masih sore Bang, jam 8-an. Wah, iseng juga begini ya. Panggil si Ujang, kali lu mau pada pakai selimut nggak katanya. Teman saya nih emang Bendot rada tuaan dikit Bang. Rada dewasa dah. Kalau saya kan masih anak-anak banget waktu itu gitu kan. Pada mau pakai selimut ke tidur. Ada selimut, ada gue tebel-tebel. Selimut yang bisa kentut bego gitu kan. Ceritanya nih, panggil si Ujang. Dikaukin, dateng. Ada apa? Ngobrol-ngobrol. Ujang itu umurnya tuh kayaknya saya udah lulus SMA, dia masih kelas 3 Bang. Kan nggak beda jauh tuh ya. Ngobrol-ngobrol, Jang, bahasa Sunda. Ayam meren gitu kan, bahasa Sunda. Ada kali ya kan. Ngobrol. Paham dong udah. Ada sih, tapi harus disamper. Disamper soalnya lu kan ada motor no, ya kan. Wah, diaru-aruin. Berangkatlah tuh si Ujang. Kita minum, main karambol Bang. Main karambol, minum. Ya. Ada bangsa hampir jam 9, dateng tuh motor, tok. Si Ujang udah nyampe no. Saya gotip dikit. Buset, bawa dua ekor. Boti dong nih. Boti, ya kan. Nyampe. Set. Wah anjing, dapat cingil gitu kan. Sekarang dapat dia. Wah parah loh. Udah tenang kata si Bendot ya kan. Lumayan cakep Bang. Yang atu dari pertama datang saya lihat ngejedog aja. Kagak ada omongannya. Ngelamun aja gitu kan. Saya tanya temannya. Neng tuh. Eta kunaon cicing wae eta baturana. Ngomong Inggris saya kan apal. Saya SMP dulu kan di Banten. Jadi Paseh ya.
Itu temen lu diem aja, kenapa sih? Lagi berantem sama cowoknya. Oh, paham dah. Kita tuangin dong bang, Neneng, udah. Enggak, takut pusing. Ya biar sekalian, gitu kan. Mau tuh bang minum. Saya nggak ngeh, kita lagi main karambol. Itu bocah duduk di kursi goyang bang. Kan kagak boleh didudukin. Pesan si Akang. Lah, saya baru ngeh tuh. Saya bisikin si Bendot. Itu bocah nangkring di situ. Udah biarin lah. Sekalian ngetes, emang ada apaan sih? Gitu kan. Ngelamun, megang gelas, ngelamun. Kesurupin bang. Nangis. Ya kan. Nangis kegerungan. Panik dong kita dong. Takut si Akang tahu. Itu takut si Akang tahu. Pingsan bang. Cek. Itu tengah malam tuh. Ada mau jam 12 pingsan dia. Si Ujang saya panggil kan. Kan yang rada kontrol saya tuh. Anak-anak kan sambil ngerokok. Jadi parah. Udah minum ngerokok lagi parah. Saya samperin tuh. Saya masih kontrol. Jang, ada jam 1 apa jam 2 ya? Saya lupa. Keluar. Mana? Ada apa? Lihat dulu sana. Oh, jalan dia. Itu gimana ya kesurupan? Emang kenapa? Nggak tahu, emang ngelamun mulu dari tadi gitu kan. Jang gitu. Pakai peci si Ujang. Santri ternyata gitu. Bacain. Di ngajiin. Som lu ngaji. Lagi celeng begini suruh ngaji. Lu kagak aja lu, gue bilang lu. Kagak dibawa malaikat udah bagus lu, gue bilang ya kan. Jang. Di ngajiin. Diikutin bang. Ngajinya. Aduh. Diikutin. Salah itu. Dibenerin bang. Salah itu. Belajar di mana kamu? Gitu. Akhirnya komunikasi nih. Diajak komunikasi. Punten, ari ieu teh saha? Saya kata gitu. Permisi, ini siapa? Saya bilang. Saya nggak terima tempat saya dikotorin. Deng, ya kan? Gua kata apa? Saya kata gitu kan. Anak-anak tuh. Saya nggak terima tempat saya dikotorin. Ini kalau mau saya rubuhin, rubuh ini. Buset, galak coy. Ya kan? Di ngajiin ya kagak mempan. Negosiasi galakan dia. Gimana itu? Ya kan? Udah, memelas lah kita. Minta tolong, mohon. Saya bawa dulu. Saya mau bawa dulu. Pingsan bang, tek cewek. Kagak bergerak. Emang dasar bengal ya. Kan maksud saya daripada di situ saya gendong dong. Kan awak paling gede saya waktu itu bang. Ceweknya kecil saya gendong. Saya mau pindahin ke kamar. Teman saya Bang Sarap, lu mau pakai? Hah? Iya. Terdituduh gue yang enggak. Jangan di sini goblok. Kamar ya kan. Ini pingsan ini. Lagian masih ada si Ujang. Lu gila kali gue kata. Kalau nggak ada nggak tahu udah ya kan. Udah gotong tuh bang. Saya gotong, serebahin. Sadar-sadar, silir-silir bunyi orang ajan bang. Bangun tuh. Saya tanya, Neng, kenapa? Kayak orang ketakutan bang. Jadi dia katanya diajak orang tinggi gede, dikasih lihat api banyak, sama ular gede-gede banget, katanya hitam gede-gede banget, segede-gede pohon kelapa. Dia bilang, udah ketakutan kan. Feeling saya, kasih lihat neraka kali. Iya. Feeling saya. Iya. Ketakutan, shock gitu, minta pulang. Uwi. Pulang. Panggil Ujang lagi, saya bilang. Mau subuh tuh bang, jam 4 lewat. Anterin dah balik tuh, gagal dah. Gagal total, nakal ya kan. Nah, gue bilang udah, kena ngongkosin. Tetep baik kita kedinginan gitu. Udah nyampe situ, kagak kapok. Itu malam Sabtu bang. Nyampe besok malam Minggu. Dah, Bendot manggil si Akang lagi, anaknya si Akang, si Ujang. Jang, sini Jang. Apa? Saya mikir, ngulangin lagi ya bocah nih ya kan. Minuman masih banyak bang. Minuman masih ada.
rokok juga masih ada. Nyari ikan di sini mana? Di mana? Jang, cari ikan Jang, bakar yuk. Iseng nih, mie mulu begah gua. Nah ini boleh dah kalau kata ya, minum ikan bakar. Ada, turun tuh. Jadi beli di tetangganya bang, yang miara ikan gitu kan. Dapat dah tuh, saya lupa ikan bawal apa gitu saya lupa. Bawa ada tuh, nggak lama. Itu malam Minggu, ya. Kita main karambol sambil nungguin si Akang datang nih. Minum, ngerokok. Saya emang ngerokok enggak saya. Bukannya ini kapok bang, saya pernah dulu bang. Ini kayak digandulin besi 2 ton, nggak bisa bangun saya bang. Sakit bang kepala, makanya kapok. Udah main karambol, ketawa nggak karu-karuan, udah makin nggak kontrol. Jadi kalau rokok kan bikin bego bang, ya kan? Bengong aja itu si Bendot. Jalan tolong kata gitu kan. Hah? Iya. Gua ngeliat udah bebayang gitu kan, main lihat-lihatan, udah ketawa mulu. Ini biji bang, kagak kena. Gimana gua kagak ketawa, ya kan? Akhirnya ketawa-ketawa, gebrak itu bang karena buar pada maur tuh, pada maur, ketawa ngakak, gua beresin lagi. Konsen. Ini nungguin si Ujang lama banget beli ikan. Wah, mungkinan kagak semenggah. Main gitu, dor gitu. Bete nih, lama nih si Ujang nih. Ngapain ya? Bandel bang. Ini gue penasaran nih, si Thohir ngomong. Ini kursi goyang ada apanya ya? Didudukin aja kagak boleh. Lu tes aja, kemarin si Neng aja duduk kelenger. Lu coba tes itu duduk. Gue sih ogah. Pokoknya si Akang tuh bilang jangan didudukin. Jangan di ini dah udah pokoknya. Jangan diaru-aruin. Iseng bang. Kita taruh luar yuk. Bangkunya? Iya. Aduh. Saya udah warning. Lu mah nyari penyakit aja. Tapi saya penasaran juga ada apaan. Ngaruh nggak? Digotong bang. Gua sambil ketawa tuh. Sambil dongeng. Som, lu naik som. Jadi kayak ini kerajaan. Anjing gua bilang emang pengaruh ini ya. Rokok ya. Pindahin bang ke depan bang. Jadi depan teras villa itu kan luas. Rumput ya. Taruh di situ bang. Gerimis tuh. Gerimis. Pengen tahu kita ya kan. Apa tuh kursi goyang sendiri apa gimana. Pengen tahu. Balik lagi main karambol. Si Ujang juga kagak tahu tuh bang, kursi dipindahin keluar. Belum datang dia ya? Belum datang. Main karambol lagi, main lagi ya. Beresin lagi, sama makin bego aja itu. Bengong semua. Ini yang jalan siapa sih? Tahu. Itu kebayang bang. Iya kan? Dongeng. Iya kan? Pengalaman kan, ya kan? Hah? Yang jalan siapa sih? Bukannya lu. Tadi siapa? Malah kagak ada yang mau jalan bang, ya kan? Aduh, gua kata udah bego semua nih. Saya doang yang masih rada mendingan, saya nggak ngerokok saya. Minum doang, lumayan banyak saya minum. Wah, udah ketawa TV gitu. Dah. Datang tuh si Ujang. Ini dapat lumayan tuh bang, ada 5 biji apa 6 biji saya lupa ya, gede-gede bang. Bikin bakaran belakang di depan bakarnya depan. Gue siangin dulu nih. Saya sama Thohir nih. Nyanginnya di belakang bang. Yang ada kolam renang. Nih kelewat, sorry. Saya balik dulu ya. Waktu saya sore ngeliat kolam renang, malamnya tuh kan si Ujang bawa kopi bikin. Saya tarik. Jang, ini mundur dulu nih cerita tadi saya lupa kelewat. Di sini ada cewek cakep ya. Cewek cakep. Di mana? Tadi sore gue lihat. Itu belakang kolam renang kan? Iya. Itu romannya kayaknya habis berenang apa gimana lewat aja di pinggir jalan gitu kolam. Nggak mungkin, dia bilang. Nggak mungkin gimana? Itu udah malam posisinya, ya kan? Kata si Ujang gini, ya udah besok aja kita lihat. Besok pagi nih, anak-anak belum pada bangun, saya turun tuh nyamperin kolam renang itu sama si Ujang. Saya lihat itu kolam renang udah nggak ada airnya. Di kolam renang itu udah
ditumbuhin rumput bang, udah ada tanah, udah numbuh rumput gitu kan, berarti udah nggak kepake itu kolam renang. Lah, yang gue lihat cewek dari mana, ya kan? Si Ujang bilang rambutnya panjang ya, panjang. Oh itu mah, itu udah nggak apa-apa, nggak berani ngejelasin. Saya tanjang seperti gitu. Ya kayak gitu deh. Itu mah udah lama, udah biasa. Oh ya udah. Dah tuh udah saya nggak banyak nanya. Dah, balik lagi nih tadi masalah ikan. Saya masih Thohir, Nyangi nih kan di belakang. Kolam renangnya kelihatan bang, sono kelihatan. Si Bendot sama si Olis bikin api di depan, ya kan? Bagi tugas dah berdua. Tuh api tuh nyala, tuh kagak ada, gue gak ngerti. Ntar yang dikipasin apaan, tuh gue ngomong gila semua ya kan. Saya nyangin ikan. Bercanda lagi bang, kata si Thohir. Som ikannya hidup ya som ikannya. Bergerak, ketawa. Saya mau saya ledekin. Orang begitu kan kagak boleh lucu dikit ya. Kagak lucu aja ngakak. Ya kan? Bercanda-bercanda gitu. Saya lihat nih bang, pinggiran mata saya tuh kayak ada cewek itu lagi. Wah, saya inget omongan si Ujang. Itu setan, ya kan? Wah, dia lagi loh, bilang. Saya tanya si Thohir, ngeliat apa enggak gitu kan? Hir, lo lihat, sono lo lihat sebelah kanan lo, cewek bukan Cir, orang bukan tuh. Dia begini-gini bang, nggak ada. Emang dia lagi puyeng kali, nggak ngeliat kali ya, gitu kan? Udah gitu, saya tetap nyangin nih, Ini saya, itu Thohir. Saya lihat di sebelah, tau-taunya tuh cewek di sebelahnya Thohir pisan bang. Ngomong bang, bagi. Begitu saya begini, cewek bang, mulutnya nggak begini bang, begini. Tuh, diri. Iya. Mulutnya gede, mukanya bang, segede tampah. Tampah yang buat ngayak beras. Segitu bang. Saya langsung lemes, saya jatuh. Si Thohir lari. Karena ngeliat saya pingsan. Tapi setelah ditanya, setelah saya sadar, Thohir tuh nggak denger, nggak lihat. Mungkin setan mikir, lagi celeng begini, gue godain mana, ntar gue diketawain. Thanksin dong gue sebagai setan. Takutnya gitu kan. Ini yang rada beneran nih. Saya yang ditampakin bang. Saya udah nginget apa-apa, pingsan deh gitu. Tau-taunya saya udah di dalam pila tuh. Dibangunin, ada si Akang bang. Udah kadong thanksin dong. Botol minuman ada. Udah pasrah aja dah. Si Akang kelihatan bang mukanya kagak enak. Ya kan? Sadarin udah. Si Olis nanya sama si Bendot, lu ngeliat apaan Som? Buset serem banget. Gini-gini udah. Dah. Bakar ikan. Kelarin tuh. Si Akang balik. Kayak orang kesel bang. Si Akang tuh belum ngeh bang. Kursinya saya taruh di luar. Aduh. Belum ngeh. Belum merhatiin kayaknya nih. Cuman dia kesel ngelihat botol minuman. Kan dikata jangan yang enggak. Udah. Makan ikan nih. Kalau orang habis narik begitu kan kena makanan mendingan rendahin ya bang, enteng. Makan kan tuh, kita bikin nasi liwet juga, makan tuh, habis deh ikan tuh. Ceritanya nih, tidur ya, gitu kan. Jam berapa nih? Kita lagi subuh, yuk tidur yuk. Jatuh hari Minggu tuh bang, udah jatuh hari Minggu dong, ya kan. Saya penasaran bang, memang dari pertama saya datang ke villa itu saya nyium bau melati. Tapi saya lihat-lihat, namanya pengharum nggak ada. Namanya bunga melatinya juga saya nggak lihat. Cuma kok bau melati? Dari pertama saya datang, ya kan? Kok bau melati ya? Saya mau ke toilet nih, kencing nih. Yaudah tidur yuk. Gue kencing dulu. Anak-anak masih di dekat karambol gitu, di pojok gitu. Saya kencing, jalan ke sono rada jauh. Pulang kencing, saya penasaran. Saya buka tuh kamar nomor 3 bang. Oh gini doang sama kayak yang nomor 1. Ini nomor 2 nih yang nggak boleh dibuka, yang nggak boleh ditidurin.
Saya buka bang, kan gelap lampu. Duk, brong, wangi melati bang. Oh, dari situ. Dari situ berarti. Saya nyalain lampu nih. Kan biasanya nggak jauh dari pintu kan. Bener, tek nyala. Begitu saya nengok ke sebelah kanan bang, itu ada bupet pendek. Di situ bang, pohon melati. Banyak. Saya lihat lagi ada tempat tidur. Gede. Kayaknya itu bukan ukuran nomor 1. Kayaknya bikin. Apa sih namanya kalau bikin itu? Bikin sendiri apa namanya? Bikin tempat tidur sendiri. Iya. Kayak pesenan. Kayak mesen. Ukurannya nggak umum. Gede banget. Kaki tempat tidurnya gede bang. Kotak. Gede dah. Buset, tempat tidur apa-apaan. Terus dia punya itunya ada pilar di tiap ujung. Pilar tempat tidur. Kayaknya itu buat naro itu bang, kelambu. Didesain kayak buat naro kelambu, ya kan? Zaman dulu kan suka ada kelambu tuh ya. Saya lihat, enak nih tidur sini nih. Tapi di tempat tidur itu banyak kembang melati bang. Spraynya putih, banyak kembang melati. Oke. Iya kan? Saya ngadu dong ke anak-anak. Coy, kamar nomor 2 enak coy. Luas. Tempat tidurnya gak enak. Di kamar nomor 1 kan yang di tempat tidur cuma 2 orang. Kita berdua di bawah. Saya masih Thohir. Yang bener loh. Wow, masih rada geblek kan. Lihat yuk. Lihat tuh penumpang buka. Buset, enak banget, empuk. Tidur sini yuk. Kita soal juga cabut ini. Ya udah deh, enak nih sini nih, gitu kan. Bandel lagi aja bang. Udah tidur, tutup, naik nih. Wah, itu berempat aja bang, masih lega. Kebayang kan gedenya kayak apa? Wah, enak banget nih tidur. Sini empuk lagi somnya. Iya udah. Tidur nih. Lampu itu saya matiin. Teng, mati. Dapat cahaya lampu dari kolong itu bang. Pintu. Kan luar saya nyalain kan. Ya secahaya-cahayanya aja itu begitu udah. Remeng-remeng gimana gitu. Tidur nih ceritanya. Saya merem bang, itu kayak diayun. Kayak diayun aja. Saya mikir, oh bawaan pala kali puyeng ya, minuman gitu kan. Tapi setahu gue minum gak pernah kayak gini. Ya kan? Saya lagi mikir begitu. Si Thohir ngomong, Som, gempa ya Som. Gempa ya Som. Dengar gitu kan. Lalu monyet juga ngerasain. Hah? Kenapa Hir? Gempa ya? Gempa apaan? Goyang Som. Ya kan? Goyang. Nyalain lampu. Tek. Nah si Bendot sama si Oli sudah payah bang. Udah payah tuh berdua tuh. Berat dia. Berat. Berisik aja lah gitu kan ya tidur gitu kan. Ini saya berdua sama Thohir nih. Kayak diayun ya, saya kata gitu kan. Iya, lu ngerasain iya. Gempa kali. Nggak lama begitu bang. Karambol tuh kayak dibanting bang. Wah, kenceng banget. Saya pantir. Kayak karambol ya? Kata si Thohir. Iya karambol tuh. Siapa ya? Saya pikir takutnya si Akang ngamuk bang. Ngamuk, iya benar. Ya, takutnya ngamuk si Akang. Kang kali ngamuk. Tahu apaan itu? Udah. Nggak lama kita lagi begong-bengongan begitu. Itu pintu nggak saya kunci bang. Pintunya tingginya ada kali 3 meter. Pintu gede, ya kan? Yang 2 gitu kan ya? Atu cuma gede. Itu pintu sebenarnya nggak saya kunci. Kalau emang itu orang, ya tinggal buka kayak masuk, bisa. Itu nggak diketok, nggak ada apa. Jadi kayak bawahnya ditendang, buar. Saya lihat, saya ngintip di bayangan itu di celah pintu itu, kan ada celah kelihatan. Itu saya ngeliat kayak orang banyak, kayak nggak satu. Saya mikirnya kalau emang si Akang, lu gua kata jangan tidur di sini, pada tidur di sini, ngamuk, harusnya bayangannya atu dong kakinya. Ini banyak bang. Kayak rombongan gitu. Kayak banyak dah. Saya mikir udah. Kan parno bang kalau lagi baok begitu, minum begitu kan bawahnya takut ya. Saya mikirnya gini, wah
Si Akang laporan sama masa jangan-jangan nih kita mau digebukin nih. Iya kan? Mikirnya abis nih kita nih, gue bilang. Warga Hir. Yang bener loh, ya warga. Masih tetap ditendangin bang, duar. Kalau emang orang buka aja dong. Klek buka kan. Ini nggak ditendangin doang. Saya ngeri jebol gitu kan, karena emang nggak ada kuncinya. Saya punya inisiatif, wah si Olis sama si Bendot bangun. Apaan sih, ada apaan sih? Berisik amat. Bangun. Dorong ini tempat tidurnya. Maksud saya pepetin pintu kan, biar ketahan. Beratnya minta ampun bang. Dasar kita pada kecil-kecil, badannya kedua lagi pada celeng. Tetap kan tenaga orang jadinya. Dorong gitu. Dorong sekuat-kuatnya. Bergerak tuh dikit-dikit bang. Tik, dikit-dikit. Hampir mau mentok ke pintu, saya ngelihat di bawah. Ini apaan? Mungkin didorong kan bikin jalan tuh. Hampir mau deket pintu, udah mau deket setengah meter mau mentok. Saya longok, saya tegesin begini. Kuburan bang. Kuburan di bawah tempat tidur. Aduh. Kotak gitu kan. Jadi ubin gitu kan. Tengahnya tuh ada kotak persis kuburan aja. Kenapa saya bilang ada persis kuburan? Saya longok begini. Ini apaan? Ada kayak nisan, tulisannya cuma udah hancur bang, udah agak rusak. Yang kebaca sama saya ANNO, Ano 1832. Itu yang kebaca sama saya. Kuburan coy, saya bilang. Anjing Pak, lari atuh, ikut lari semua. Kita udah nggak peduli itu yang gedor-gedor siapa, kita buka, kita tabrak, nggak ada orang bang, nggak ada orang. Kabur terus keluar ke pintu utama, ketemu taman. Semua ngelihat, kan kursi goyang di luar bang. Iya. Semua ngelihat di kursi goyang yang kita keluarin itu ada cewek lagi nyulam, sebelahnya menir lagi diri, berwujud sosok. Persis yang ada di lukisan. Oke. Buset bang. Apa itu cuman penglihatan kita yang lagi pada mabok? Entah apa dah itu. Tapi rata semua ngeliat tuh. Ngelihat semua. Menir coy. Si Bendot. Wah saya udah. Langsung lari ke rumah si Akang. Nih bang. Yang. Waduh udah. Celeng udah nggak karo-karuan, udah ngos-ngosan segala macam. Keluar tuh si Akang sama si anaknya si Ujang. Ada apaan? Itu Kang, kita digodain gini. Si Akang bilang ya udah mau diapain lagi, kan saya udah bilang, gitu kan. Kita nggak berani ngomong kursi goyang dikeluarin, nggak berani. Kata si Akang, udah tidur sini aja. Nggak usah balik ke sono dulu. Ntar malah kenapa-napa, gitu kan. Kita tidur di itu bang. Ada amben, balai-balai bambu gitu. Udah baru saya di itu. Kagak ada yang tidur bang. Saya pengen buru-buru pagi. Cabut aja kita dah. Ya kan kalau nungguin Siwa sore. Minggu sore. Datangnya langsung turun. Kita cabut aja yuk. Cuman saya bingung bang, ini si Bendot kan celeng bang, bawa mobil, kagak mati sama setan, mati ke jurang. Iya. Mikirnya saya dilalanya baru bawa mobil tuh belum pas ya bang, waktu itu ya. Mau nekat aja dah, udah Som boleh bawa Som. Elah tinggal gas sama rem. Emang orang kalau lagi gila, ya kan, udah cuman gas sama rem Som. Ya udah yuk, turun dah tuh. Kita bawain tas, dianterin sama si Ujang tuh. Itu 5:30 apa jam 6 deh bang. Tapi masih gelap bang, memang mendung cuaca kan. Tololnya lagi bang, itu kursi goyang kagak dibalikin. Tetap di luar. Masih di luar. Saya aja ngeliatin gini ya kan, kursi goyang. Kayaknya auranya serem gitu. Udah dah, bodo amat dah. Saya ngambil tas saya, anak-anak pada ngambil tas. Karambol sampai ketinggalan bang, kagak kebawa.
karambol, udah turun. Mobilnya Panther waktu itu. Turun nih. Saya kan bisa tuh kalau gigi bisa. Turun. Udah Som. Fokus gas aja. Ini anak-anak udah masih pada ngonde masalahnya. Gue turun deh pelan. Nyampe lah akhirnya Jakarta. Studio saya tuh nyampe. Hampir dohor kali ya. Hampir dohoran, ngapel lewat dohor dah, saya kurang inget. Udah nyampe, udah selamat kita. Ada habis menggrep apa Isa, si Iwa nyampe bang. Habis kita domelin tuh. Wah payah lo bikin malu gua lo. Enggak gitu bahasanya. Kalian bikin malu saya. Kalian gue bilang. Ini masih sisa-sisa tolol masih ada bang masalahnya. Anak-anak, ya kan? Diem aja. Dalam hati gue terserah dah lu ngomong pada wadah. Udah omelin dah gue bilang. Ya kan emang kita salah. Cerita semua si Akang. Botol minuman masih berarakan. Bang udah saya udah malu, lebih ke malu sih sebenarnya. Ya kan? Lebih ke malu. Tapi ada sisi lucunya juga, ada anehnya juga. Waktu si Iwa datang nyampe ke situ, itu ada sekitar jam-jam 3 dipapakin sama si Akang. Teman-temannya udah pada pulang. Nah, udah pada pulang, iya. Ceritalah yang begini, yang begitu, abis itu kursi juga dikeluarin lagi segala macam, itu kamar juga ditidurin lagi segala macam, udah bla 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 bla. Ya udah, si Iwa kecewa, si Ucul ada di situ. Ya udah saya balik deh bang. Ya. Sebelum balik si Iwa ke dalam tuh bang. Ditegur sama si Akang. Mau ngapain nak? Mau ngambil tas saya. Tas udah dibawa semua sama temennya. Ya kali ada yang ketinggalan. Mumpung masih di sini. Si Iwa ngeliat tasnya ada di situ bang. Di kamar. Kamar nomor 1. Ada dibawa sama si Iwa. Tas dia dibawa. Sampai di luar ditegur sama si Akang. Itu tas jangan dibawa. Lah tas saya begitu. Lah tas saya tas zaman Belanda bang. Yang tas menir. Bukan tas si Iwa, bukan. Tas menir. Dilepas. Maur isinya keluar. Itu foto hitam putih. Zaman-zaman Belanda. Salah satu foto dilihat. Persis foto itu ada yang di lukisan itu. Ada menir diri, ada orang cewek nyulam. Fotonya dibawa, bang. Aduh. Kan tadinya dia ngomel tuh, bang. Jadi malah cerita, bang. Ya kan? Nah, udah baik nih romanya nih anak nih. Udah cerita masalahnya. Udah lupa nih sama marahnya. Lu ngeluarin kursi goyang lu ya? Ngetes, wah. Abis kurang horor, bacotnya tuh. Kan dilarang, jadi kita kalau pengen tahu ya kan marah nggak yang punya, nggak taunya ngamuk ya kan, lu mau parah lo. Saya cerita, wah itu gua lihat, wah anak-anak juga pada lihat, wah begitu kita kabur ada orang Belanda persis yang di lukisan dah pokoknya dah, cuman ngadep ke sana jadi kita di belakangin bang, tapi sosoknya kelihatan, cewek nyulam begini lagi duduk kelihatan. Itu ada wah duduk di situ, wah ceweknya duduk. Si menirnya ada pakai topi putih hitam, putih yang bulat itu, Pak. Dikeluarin fotonya kayak ini. Wah, elah, gemeteran saya ngeliat bang. Iya bener nih dia ini. Nah, fotonya itu kan disimpan nih sama si Iwa. Besoknya saya pengen negesin lagi. Udah sadar nih kita semua udah pada normal nih otak. Ke depan nih ke tempat si Iwa pengetikan kan dia ada ruko di situ. Wah, lihat foto yang kemarin, wah, dicari nggak ketemu, bang. Hilang. Padahal gue kantongin tuh, Som. Gue kantongin. Dia nggak mungkin bohong, dia rajin sholat, bang. Nggak ada saya cari. Balik lagi kemarin ke sana. Iya, ke Pila. Ya kan? Nggak ada, saya kantongin itu padahal. Habis ngeliatin lo pada, kan saya kantongin itu. Bajunya masih ini, dia belum salin. Nggak ada di kantong saya. Udah dah, jangan dibahas dah. Sombong banget tuh Pila. Nah,
Saya tahu itu kuburan. Ano itu saya tanya sama si Iwan, Pak, Ano artinya apaan sih, Pak? Tulisannya gimana? A-double-N-O. Itu bahasa Belanda artinya tahun. Berarti bener dong, kan ujungnya ada 1832-nya. Iya. Tapi pertanyaan saya itu kuburan apa-apaan? Si Iwa bilang itu prasasti. Prasasti. Kalau kata kita itu dulu bukan prasasti, kayak semacam batu peresmian gitu loh, Bang. Bangunan ini didirikan tanggal ini kayak sebuah batu peresmian. Saya kagak percaya. Kalau batu peresmian ada tanda tangannya dong. Oh iya. Ini kagak. Cuman ada kayak nama itu yang udah grepes, sudah hancur. Itu di Ubin, rata sama Ubin, Bang. Rata sama Ubin. Saya udah pilih kuburan ini mah lu pakai bohong lagi, gue bilang kuburan itu, Pak. Ya saya sih juga nggak tahu sejarahnya, mungkin bapak saya tahu. Dia ngomong gitu. Ya zaman Belandanya kali dulu. Iya. Itu Bang Pilas gitu banyak, cuman itu doang yang bangunannya Belanda. Yang lain mah udah modern. Jadi ya artinya ya serem ada, lucu ada, campur dah udah. Itu sampai sekarang saya kalau ingat, ini teman saya nih masih pada hidup lagi, Bang. Kalau lagi teleponan nih, ingat kalau dulu lu ketawa lagi, Bang. Ketawa lagi. Untung kita udah selamat ya, gitu. Iya kan. Bengal banget dah, gitu. Segala macem. Gagal juga. Cewek itu, wah udah campur dah udah, Bang. Main karambol, ketawa. Teror susulan nggak ada, Bang, tapi? Hah? Udah pulang itu ada teror lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kan itu bocah habis pulang dari villa itu, bocah itu emang jarang pulang, Bang. Pulang tuh cuma salin doang, terus balik lagi ke studio. Hampir jarang di rumah masing-masing, gitu kan. Kalau si Thohir emang karuan, dia kan orang Citayam. Malas dia pulang jauh. Jadi selalu di saya nyuci apa di situ. Dia kebetulan juga waktu itu kerja di daerah Pasar Senen, bagian ngamplas mobil, bengkel cat. Jadi jarang pulang tuh Thohir tuh. Paling deket banget saya sama Thohir gitu kan. Nah si Bendot sama si Olis ini tempo-tempo aja. Ntar main ke situ nginep pada seminggu baru pulang. Pulang pagi, sore balik lagi udah ke situ gitu. Jadi pulang cuman cium tangan sama orang tua doang. Balik lagi ya kan kayak gitu, Bang. Jadi saya tuh hikmah buat saya sih, saya jadi kenal yang namanya puncak. Udah gitu aja. Dari tantangan tadi. Iya. Tapi kalau mau saya pikir-pikir lagi, serem mana sama setan yang di studio saya? Saya bilang sereman yang di studio saya. Kalau dia nampakin. Kalau itu enggak. Tapi lebih kepada misteri. Ya kan? Ya nampakinnya cuma itu kan sosok. Tapi kan saya pikirnya apa karena kita lagi keadaan mabok? Karena bukan sadar. Tapi kalau di studio saya sadar 100%. Dan nggak 1-2 yang... Nggak 1-2. Duduk di atas lemari. Cewek mainin rambut begini. Melintir-melintir rambutnya kan panjang. Jangan kaki. Di ruang mixer tuh, Bang. Anak SMP latihan Gladersik buat pensi. Gara-gara satu pemain drumnya lagi main, 4-4-nya aku kesurupan. Cewek. Gara-gara saya bilang, Neng maghrib, break dulu. Tanggung Om. Belum Om si Bang gua waktu itu ya. Tanggung Bang, selagu lagi. Ya udah serah dah. Kok pada kagak bunyi ini alat? Saya longok, Bang. Ada yang nangis, kan kedap kan? Nangis kan kagak kedengeran kalau kita kagak buka pintu. Ada yang nangis, ada yang lah surupan. Ada om-om latihan ngelihat di ruang mixer. Som, di ruang mixer lu siapa? Buset, botoh banget cewek. Saya lagi nyapu di depan, Bang. Emang dia pelanggan terakhir jam 10 malam. Cewek, Om. Iya, salamin ya. Dari Om Freddy. Siap. Udah kagak tahu itu si Kunti. Senyum lagi, Bang. Aduh. Ke si Om itu senyum. Botoh banget, Som. Siapa, Som? Ntar saya kenalin dah. Begitu. Terus, oh banyak dah. Sampai akhirnya studio itu saya bangkrut, dirubah jadi kos-kosan.
lebih serem lagi bang. Aduh. Saya yang jaga kan kos-kosan, saya tidur di situ kan, satu kamar saya ambil kan. Itu yang ngekos bayar buat sebulan, 2 hari cabut. Bayar nih buat sebulan, seminggu cabut. Kamar ada 5, 5-5-nya atas bawah, gangguannya macam-macam. Nggak ada yang sampai, ada satu tuh dulu orang Bali sampai 3 bulan. Begitu dia lihat, kan suka bawa cowoknya bang. Kalau bawa cowoknya, ada saya kan di kamar depan kan. Pintu diablakin. Mereka ngobrol di dalam kamar, ya kan. Nggak pernah ditutup pintunya. Pindah, tuh cewek, orang Bali ini gara-gara apa bang? Dia habis mandi, begitu mau balik ke kamar, dia ngeliat cowoknya lagi duduk. Tapi ngebelakangin dia. Padahal cowoknya nggak ke situ. Kagak datang. Nggak datang. Saya masih ingat nama cowoknya Yosep. Ke depan tuh, saya lagi nongkrong di depan. Jadi seorang Bali ini cewek masih pakai anduk kan gini. Ke depan. Masih sam. Separin, apa mbak? Anterin saya yuk ke dalam yuk. Kenapa sih? Udah anterin ke dalam. Balik lagi ke dalam. Nggak ada bang, cowoknya. Dia buru-buru salin. Pamit bang. Mau ke Rawamangun, mau ke tempat kosan adeknya. Kagak balik-balik lagi besoknya. Langsung pindah. Cabut udah. Iya. Gara-gara itu, ada lagi orang Bekasi mau kuliah dianterin sama bapaknya. Ini pengontrak pertama bang. Paginya, siang habis dohor udah bayar ke saya kan sebulan. Dulu itu 175 sebulan. Udah bayar sama saya. Emak bapaknya balik ke Sukabumi. Anaknya kan di situ kan, nitip-nitip ke saya. Titip ya mas, anak saya. Iya. Siapa? Gitu segala macam. Aman. Besoknya tuh anak kagak balik ke kosan. Saya khawatir dong. Totonya udah nyampe Sukabumi pulang. Bapaknya datang, ada selang berapa hari sama mamanya, pamit sama saya, anaknya nggak ngikut. Cerita. Oke. Jadi waktu siang itu pindah ke situ, malamnya tidur, tengah malam kakinya dipencet. Bangun, dilihat emaknya duduk. Mak, gitu kan. Terus emaknya gini bang. Ininya jatuh panjang. Udahan. Langsung, saya khawatir dong. Kan saya dikasih nomor telepon. Saya telepon. Namanya Lilis ceweknya. Lilis apa Elis apa? Pokoknya Lilis itu. Ini ada pak di sini sakit pak anaknya. Mungkin cerita di sono, ada dapat 2-3 hari, balik lagi ke saya sama bapaknya. Izin. Sambil ngambil baju anaknya. Dibenahin. Kan parah bang, siang masuk malam langsung disatronin. Buset, gue bilang seminggu kayak gitu ya kan. Kontan. Lah saya bang, tidur di kamar depan. Ada lagi orang ngontrak, orang Tegal. Lucu itu. Lucu. Sampai tukeran kamar sama saya. Saya di atas, dia di bawah. Tadinya kan saya di bawah. Dia di atas. Orang Tegal, pelukis. Ini saya cerita dikit ya. Mas Isom, saya yang di atas deh. Oke. Saya di bawah tuh. Di bawah bang, tempat kamar saya, itu ada pocong. Saya pernah dilongok begini. Pocong, ya kan. Nah di kamar dia, kuntilanak. Cuman adanya di luar. Jadi ada jendela. Itu di depan itu ada tembok rumah orang tinggi. Itu kuntilanak suka diri di situ. Suka ngintip ke kamar. Gitu ya. Dia milih di situ, ya udah. Lagi mau tidur malam nih. Kagak ada lukisan, dia tidur nih. Tidur madep tembok dia, diberadu mukanya begitu, ya kan. Cuman kok dia bilang, kok bau bangke gitu kan. Di mana? Begitu dia bangun gitu, ngeliat ke jendela kan, jendelanya belum ditutup hordeng sama dia, masih diablakin biar adem. Itu di kaca, bang, ngintip. Cewek melotot, cuman mukanya satu jendela gedenya. Kabur tuh bang, 1:30. Kan saya tangganya kayu.
kan berisik banget tuh. Jam 2, duduk. Dalam hati saya, Jawa ngapain nih? Turun. Mas Isam, tukeran kamar ya. Monyet, gue bilang kan kemarin gue suruh pilih atas ke bawah. Ya kan? Mas Isam yang di atas dah. Ngambil loh. Saya di atas udah kenyang bang, digodain. Dia mah mending di luar. Lagi saya tinggal di kamar atas tuh. Sama begitu. Saya lagi tidur nggak bisa tidur nih. Ya kan? Dengar suara orang mandi. Bukan orang mandi sih, kayak orang mainin air. Ser di kamar mandi depan kamar itu. Sampai saya longok bang, kamar mandi saya buka kering. Loh, apa tetangga depan saya memang nempel temboknya itu kantor. Setahu saya di atas tuh nggak ada kamar mandi, adanya di bawah. Lah ilok kedengeran kamar mandi di bawah, nggak mungkin. Itu saya masuk, abis ngelongok kamar mandi, saya mau masuk ke kamar lagi, diri bang di dalam kamar saya udah diri, bajunya merah, cuman ngadep jendela. Saya ngeliat rambutnya doang panjang. Ih, astagfirullahaladzim, gue bilang. Merah bajunya, ngadepnya ke sono, ke jendela. Kalau yang teman saya kan di luar jendela, saya mah di dalam tuh. Udah saya turun ke bawah bang, set dah, parah bang itu. Itu baru kejadian itu, banyak kejadian. Ada yang ngontrak wartawan, rajin sholat, kena juga dikencingin bang. Tidur dikencingin jam 2. Berasa anget, basah, sampai bangun tuh istighfar dia. Ngomong sama saya, Mas Isam di sini jinnya jahil ya, gitu doang ngomong sama saya, jahil ya. Ya gitu. Ekstrim banget ya. Saya ngelihat tuh yang wartawan itu, dia pagi ngomong sama saya, Mas kalau saya nanti nggak pulang berarti saya pulang kampung ya. Ibu saya lagi sakit, pulangnya kan ke Padang. Iya, saya lagi di kamar nih bang. Di kamar depan, dia kamarnya kan pojok tuh. Kamar saya, ada kamar Linda namanya, baru dia. Saya keluar, ada tuh jam 11, lapar mau bikin mie, saya nengok. Ada dia, lagi buka pintu. Pakai tas hitam, diselempangin. Lah, katanya mau mudik, oh kagak jadi meren. Dalam hati saya jojong aja ke bawah bikin mie. Nyampe ke atas, saya mau nawarin mie. Nyamperin ke kamarnya, Mas, mie gini. Digembok pintunya, bang. Pintunya digembok. Sampai saya pegang pintunya. Digembok. Buset. Bukan dia berarti tadi. Bukan dia. Karena emang ada wowo, bang. Di lantai 2 ada wowo. Itu saudara saya juga pernah lihat maghrib. Ngangkat jemuran dia diri. Lebih tinggi dari tiang antena. Maghrib. Sampai sawan sakit. Saudara saya. Udah parah banget itu. Studio aja udah parah banyak cerita saya sendiri ngalamin, ya kan. Begitu dijadiin kamar lebih parah lagi, akhirnya Dijual. Jual udah. Tuh kalau begitu biasanya harus diratain tuh bang ya. Iya, dibayarin sama Batak sebelah tuh buat kantor. Saya dulu waktu sebelum dibangun studio, saya nginep nih bareng sama tukang. Cuman saya waktu itu tukang balik, totonya nggak ada yang nginep. Lah saya mau balik gimana? Pulang ke Cipinang jauh. Gua nginep aja sendirian bang. Itu lampu belum ada. Lampu udah ada, cuman kabelnya masih semrawut tuh. Jadi ada lampu di dalam. Ini belum jadi studio ya. Ada lampu di dalam nyala gitu. Saya tidur di luar bang. Ada kayak semen, tumpukan semen, tengahnya dikasih pintu. Tidur di situ kan. Belakang saya pocong bang. Aduh. Mau lari kemana lu? Saya tidur nih. Saya mau ngigak begini, kayak ada yang ganjel. Saya ngomong begini bang. Saya lihat kuncungnya doang. Nah kayak dia nih. Tuh. Kuncungnya doang saya lihat. Lemas sudah. Itu gimana itu? Udah saya kagak mati udah bagus itu. Bang. Kencing saya bang, celana bang. Kencing di celana saya, jujur. Kencing di celana saya. Set, hitam gak mukanya ya, pocong ya? Tahu bang. Hitam bang. Saya hitam, dia lebih hitam. Kayak tanah liat. Tanah sawah yang kering, pernah lihat gak? Persis kayak gitu. Cuman matanya saya gak lihat udah. Saya ngeliat kuncungnya aja udah lemes ya.
Mukanya dikit tuh kelihatan sama saya, apa dia lagi maskeran lumpur, kita nggak tahu ya. Ya kan? Aduh anjing, gue bilang gue mau lari kemana ini. Gue lari, saya udah ngitung bang, pagar gue gembok, lama gue bilang. Ya kan? Nggak ada jalan lagi kecuali pasrah. Allahu Akbar, Allah Akbar, hilang bang. Coba kok kalau orang-orang mau udah berasa bang ngeganjel, berasa ngeganjel. Ini apaan gue bilang. Campur ngantuk ongkos saya kan, tapi penasaran saya nongol, buset. Tukang juga. Toilet belum jadi, ada di lantai 2. Lampu belum ada, pakai lilin, boker. Tukang nih, awal nih, baru jadi dak lantai 2, cuman udah ada toilet. Di bawah itu masih berantakan, peredam suara segala macam masih dibikin. Ini tukang satu, boker bang, malam. Taruh lilin depan, di tau nggak yang bak yang kotak tuh, taruh di situ lilin. Lagi boker anteng-anteng, jatuh, keplak lilinnya. Nyalain, terang kan tuh, jogrok bang. Apaan? Cewek. Kuntilanak bang? Cewek. Cuman ngeliatin begini, cuman rambutnya turun. Udahan bang kerja di situ, sakit. Tukang tuh. Set, studio saya mau dulu kalau ada acara uji nyali, keren itu. Daerah mana bang? Tan kayu. Wah, pokoknya banyak deh. Teman-teman saya yang pada nginep, ada yang nggak kuat mental sekali doang. Kalau saya berempat itu udah pada kuat mentalnya, makanya tes ke sono ke Pila. Ya emang mental gila itu kursi goyang nggak boleh didudukin, dipindahin. Coba itu. Ya? Iya kan nggak boleh didudukin kan? Iya. Pindahin boleh. Kemarin didudukin cewek, kelenger ya kan. Oh pada bandel banget itu. Ada aja idenya itu. Pindahin yuk. Ayo. Ya usia ini sih, pengen tahu. Iya, usia lagi lucu-lucunya itu. Segitu lulus SMA mah ya kan. Apa aja pengen dipegang. Ya kan. Lihat ini, pengen comot. Lihat ini, pengen comot. Udah. Pindahin. Buset, setan dibecandain. Gua kata gila loh. Jadi saya tahu, oh kayak gini Villa, ya itu bang. Hikmahnya itu sih saya bang. Kalau setannya mas saya mah ya. Kayaknya udah nggak ada yang harus ditanyain, udah jelas nih bang ya. Jelas sudah. Buat pesan-pesan bang buat anak-anak muda, kan abang pernah muda tuh kayak gitu kan. Nah, pesan-pesannya buat jiwa-jiwa muda biar nggak ngalamin kayak abang nih gimana nih bang? Biar nggak ngalamin kayak saya dalam hal apa nih? Abang sengaja ngalamin horor kayak gitu? Sebenarnya gini bang, kalau menurut saya ya, saya selalu pegang, ya bener. Lu cuma takut, lu cuma bergantung, lu cuma pasrah, lu cuma berserah diri, lu cuma pusatkan pikiran lu, jangan sampai kosong, jangan sampai lupa hanya kepada Allah. Udah itu aja. Lu mau ke tempat angker, mau ke tempat yang katanya orang di situ lihat palanya ini, pala doang segala macam. Kalau selama dalam hati lo cuma pasrah kepada Allah, insya Allah bang nggak ketemu. Nih, saya dulu pernah ikut silat. Ditegur sama ponakan bapak saya dari Jawa. Ngapain mas ikut-ikut silat begitu? Buat jaga diri, saya bilang. Sholat aja yang benar. Itu ikut silat biar apa? Kalau ketemu orang jahat, berantem biar menang gitu. Berserah diri aja sama Allah. Insya Allah kita nggak bakal ketemu sama orang jahat. Keren kan? Daripada lu belajar silat, ketemu orang jahat, lu berantem, tetap ada risiko lu kalah. Mendingan Allah lindungi lu nggak ketemu sama orang jahat. Itu kan lebih oke. Karena dia berserah diri, gitu kan. Ya kan? Iya. Gitu. Jangan dikit-dikit makanya otak itu jangan. Lu nyium nggak? Lu denger nggak? Lu lihat nggak? Gitu loh bang. Jadi kita jangan dikit-dikit, kadang kita nakutin diri sendiri. Lotak, lu denger nggak? Wah, tahu tikus lagi nyuci piring di belakang, ya kan? Udah.
Gitu. Makanya pastiin dulu dong. Lain soal kalau dijogrok dah kayak saya tuh. Buset. Wah kuncung. Nah, udah mau kata apa kalau kayak gitu? Sebisa mungkin inget Allah langsung. Lo, Bang, orang kesurupan. Ketika kita bacain rafalan ini nggak mempan segala macam. Kalau nggak takbir azan pasti keluar tuh. Pasti. Nih, taruhan kuping saya. Ini orang kesurupan. Ada yang mencet jempol, ada yang mencet ini, ada yang mencet ini. Itu mah akal-akalan aja, kata aja lu pengen mencet, apalagi yang kesurupan cewek. Milih dah mencet apaan ya. Ya kan? Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Lu pasrahin dulu diri lu. Yakin Allah bantu. Ya kan, bismillah, udah. Sebut asma Allah, yakin. Itu kalau kata saya. Tuh. Jangan takut sama jin. Kalau ketemu kabur, udah gitu aja. Ya, iya, gitu aja. Kita udah di akhir cerita. Ini udah nggak ada yang perlu diperjelas lagi. Jelas itu. Jelas semua ya. Gue Arul. Isam. Bila malam undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.